Hai teman-teman, selamat datang di Rimbo Panti, salah satu daerah tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan terletak di Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di daerah Kabupaten Pasaman, di mana objek wisata ini memiliki keindahan cagar alam dan sumber air panas. Objek wisata tersebut terletak di Nagari Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Cagar alam Rimbo Panti ini berlokasi di sekitar 30 km dari ibu kota Kabupaten Pasaman. Cagar alam Rimbo Panti wilayah ini memiliki kekhasan tumbuhan dan hewan serta sumber air panas dengan keindahan yang menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung ke sana. Selain itu, juga terdapat kolam pemandian air panas yang terletak di dalam lokasi objek wisata, di mana kolam renang ini memanfaatkan sumber air panas yang ada di objek wisata. Nah, inilah teman-teman kawasan objek wisata Cagar Alam Rimbo Panti yang berada di wilayah Pasaman. Silahkan menyaksikan. Selain cagar alam dan sumber air panas, masyarakat Pasaman juga memiliki budaya yang begitu kaya. Berbicara tentang budaya, tentu tidak lepas dari tradisi yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu tradisi yang masih melekat di masyarakat Pasaman hingga saat ini adalah tradisi mengunyah buah pinang mentah. Masyarakat Pasaman gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Assalamualaikum Bu. Baik Bu, sebelumnya perkenalkan saya Yuniarti dari mahasiswi Universitas Negeri Padang Bu. Apakah di sini saya akan melakukan wawancara? Nah, apakah untuk wawancara tersebut, apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Bersedia. Nama saya Rosliana. Umur saya 43 tahun. Tinggalnya Bu? Tinggal di Duren Kadap. Sejak usia berapa Nang udah mulai mengkonsumsi pinang ini? Mulai dari remaja. Mulai dari remaja ya Nang udah. Sejak kapan kebiasaan makan pinang itu dimulai? Mulai tanda piningon. Itu mulai makan pining. Saat makan pinang ini sudah lama ya Nang udah? Ya, Dari nenek moyang terdahulu. ya. Berarti nenek moyang dahulu juga mengkonsumsi pinang Nang udah? Kemudian soalan yang keempat, apa yang membuat Nang udah masih bertahan sampai sekarang mengkonsumsi pinang tersebut? Karena sudah terbiasa makan pinang. Karena sudah terbiasa. Berarti tidak ada alasan tersendiri untuk mengkonsumsi pinang tersebut. Ya. Baik. Menurut nenek, berapa lama tahan pinang yang sudah dikupas kulitnya? 2 minggu. Kalau 2 yang hari. tua? Kalau yang tua 2 hari, yang kamu muda 1 hari. Oh, berarti kalau yang tua dia cuma 2 tahan hari. 2 hari, dan kalau yang muda dia tahan cuma 1 hari. Oh ya, betul. Berarti cuma segitu ya teman-teman. Bagaimana rasa yang ditimbulkan dari pinang? Kalau makan pinang enak, Rasanya enak. rasanya enak. Kalau yang muda boleh. Kalau yang muda kelat. Berarti yang muda lebih kelat daripada yang tua ya. Ya. Apa ada tambahan ketika nenek mengonsumsi pinang? Ya. Apa ada tambahan kayak seperti sirih atau cuma dimakan itu saja? Makan sirih lebih enak. Berarti dimakan dengan sirih lebih enak Lebih daripada dimakan pinangnya saja. Mm. Tapi untuk saat ini nenek lebih sering makan pinangnya saja atau dengan Pinangnya sirih? saja lagi. Oh. Nah, dapat kurang. Berarti kebiasaannya udah pinangnya aja. Selanjutnya, apakah
dampak yang ditimbulkan ketika mengonsumsi pinang bagi orang yang pemula dan dampak yang ditimbulkan ketika orang yang sedang memakan pinang biasa. Sunjay dampak na menurut nambah halak na dong mangan pinang na lengah dahat halak mangan pinang na subiasu. Kuning kan. Asu mangan pinang hunjung jarang-jarang mangan pinang. Kuning. Macam tuh. Jadi kebiasaan makan pinang bagi seseorang yang belum terbiasa, dia akan menimbulkan mual dan pusing. Sedangkan untuk masyarakat yang sudah biasa mengonsumsi pinang, dia tidak menimbulkan efek seperti pusing dan mual. Menurut nenek, fakta atau mitos, orang yang makan pinang giginya akan kuat. Buktinya aja diminta nggak benar-benar gigi. Jadi menurut nenek fakta itu adalah fakta ya. Karena di usia nenek yang sudah 84 tahun, giginya masih utuh, lengkap semua. Nah, setelah dikupas kulitnya, selanjutnya sudah dibelah. Nah, ini adalah pinang yang sudah dibelah. Dapat kita lihat bentuknya kecoklatan, di dalamnya ada putih. Nah, selanjutnya dimakan. Rasanya kelat tapi enak. Iya. Pinang merupakan tanaman yang mudah ditemukan di Indonesia. Oleh masyarakat lokal di Indonesia dikenal sebagai tumbuhan multifungsi yang digunakan sebagai bahan konstruksi, obat, komoditis ekonomi, dan bahan kerajinan. Biji pinang mengandung tanin, alkaloid, minyak atsiri, air, dan gula, yang dimana tanin dan alkaloid adalah komponen penting dari biji pinang karena tanin tergolong dalam senyawa polifenol yang larut di dalam gliserol dan alkohol, tetapi tidak dapat larut di dalam benzena, eter, dan petroleum eter. Tanin saat ini sudah digunakan dalam berbagai industri, antara lain adalah sebagai penyamak kulit karena kemampuannya yang dapat mengendapkan protein tanpa merubah sifat fisik dan sifat kimia dari kulit. Selain itu, tanin juga digunakan sebagai zat warna, bahan baku pembuatan obat seperti pembuatan obat kumur dan obat cacing. Peluang untuk memanfaatkan biji pinang dalam pengolahan produk pangan yaitu seperti makanan ringan dan permen. Mengingat bahwa kandungan tanin pada biji pinang ini cukup tinggi, maka biji pinang juga dapat berperan sebagai bahan pengawet. Namun dalam penggunaannya sebagai bahan pengawet perlu dilakukan pengujian takaran konsentrasi yang sesuai untuk digunakan sebagai bahan pengawet. Pinang juga dapat digunakan sebagai bahan pembuatan kopi. Sebagian konsumen menganggap bahwa mengkonsumsi biji pinang dapat juga untuk mencegah kantuk. Maka hal ini dapat menjadi suatu inspirasi untuk mengolah biji pinang menjadi tepung lalu diformulasi dengan tepung biji kopi sehingga dapat menghasilkan formula baru, yaitu kopi pinang. Nah, itulah tadi penelusuran mengenai kearifan lokal yang terdapat di daerah kami, yaitu Kabupaten Pasaman, tepatnya di Rimbo Panti. Tradisi kebiasaan mengunyah pinang. Semoga dengan adanya video ini dapat memotivasi dan menambah wawasan teman-teman semuanya. Saya Heni Dwi Pratiwi, NIM 19231026 sebagai perwakilan dari kelompok. Izin undur diri. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. See you guys!